Bismillahirrahmanirrahim. Tentang ikhlas membetulkan niat. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT tidak memandang kepada rupa atau penampilanmu dan hartamu, tetapi Allah memandang kepada hatimu dan amal perbuatanmu. Arsyad Muslim. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT tidak memandang kepada rupa atau penampilanmu dan hartamu, tetapi Allah memandang kepada hatimu dan amal perbuatanmu. Riwayat Muslim. Dari Umar bin Khattab berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya semua amal itu tergantung niat, dan sesungguhnya seseorang itu hanya menerima balasan sesuai dengan yang diniatkannya. Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dan akan diterima oleh Allah dan Rasulnya. Ia akan memperoleh keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehnya atau karena wanita yang ingin dikawinnya, maka balasannya hijrahnya itu sesuai dengan apa yang diniatkannya. Arsyad Bukhari. Dari Umar bin Khattab berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya semua amal itu tergantung niat, dan sesungguhnya seseorang itu hanya menerima balasan sesuai dengan yang diniatkannya. Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan diterima oleh Allah dan Rasulnya. Ia akan memperoleh keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehnya atau karena wanita yang ingin dikawinkannya, maka balasannya hijrahnya itu sesuai dengan apa yang diniatkannya. Riwayat Bukhari. Dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, suatu pasukan tentara akan menyerang Ka'bah. Ketika pasukan itu berada di tanah Baidah atau nama kawasan antara Mekah dan Madinah, maka mereka yang berada di awal atau di depan sampai yang berada di akhir atau di belakang, semuanya ditelan bumi. Sedangkan di antara mereka terdapat para pedagang di pasar-pasar, dan mereka bukan bagian dari pasukan itu. Aisyah melanjutkan, aku bertanya pada beliau, wahai Rasulullah, bagaimana yang pertama dan terakhir dari mereka ditelan oleh bumi? Sedangkan di antara mereka ada para pedagang dan orang-orang yang bukan dari pihak mereka atau pasukan itu. Rasulullah SAW bersabda, yang awal atau yang depan dan yang terakhir atau yang di belakang, semuanya ditelan bumi. Namun kemudian mereka akan dibangkitkan menurut niatnya masing-masing. Arsyad Bukhari. Dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, suatu pasukan tentara akan menyerang Ka'bah. Ketika pasukan itu berada di tanah Baidah, nama kawasan antara Mekah dan Madinah, maka mereka yang berada di awal atau di depan semuanya sampai yang berada di akhir belakang semuanya ditelan bumi. Sedangkan di antara mereka terdapat para pedagang di pasar-pasar, dan mereka bukan bagian dari pasukan itu. Aisyah melanjutkan, aku bertanya pada beliau, wahai Rasulullah, bagaimana yang pertama dan yang terakhir dari mereka ditelan oleh bumi? Sedangkan di antara mereka ada para pedagang dan orang-orang yang bukan dari pihak mereka atau pasukan itu. Rasulullah SAW bersabda, yang awal atau di depan dan yang terakhir atau di belakang semuanya ditelan bumi. Namun kemudian mereka akan dibangkitkan menurut niatnya masing-masing. Riwayat Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian telah meninggalkan beberapa kaum di Madinah yang tidaklah kalian berjalan satu perjalanan, tidak membelanjakan suatu perbelanjaan,
Juga tidaklah kalian melalui suatu lembah, melainkan mereka bersama-sama kalian dalam pahala setiap amal yang kalian lakukan. Para sahabat Ar-Rahmah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mereka dapat menyertai kami sedangkan mereka berada di Madinah? Rasulullah SAW bersabda, karena mereka tertahan oleh uzur atau alangan yang dibenarkan, sehingga mereka tidak bisa ikut serta. Arsyad Abu Daud. Dari Anas bin Malik anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian telah meninggalkan beberapa kaum di Madinah yang tidaklah kalian berjalan satu perjalanan, tidak membelanjakan suatu perbelanjaan, juga tidaklah kalian melalui suatu lembah, melainkan mereka bersama-sama kalian dalam pahala setiap amal yang kalian lakukan. Para sahabat Umar bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mereka dapat menyertai kami sedangkan mereka berada di Madinah? Rasulullah SAW bersabda, karena mereka tertahan oleh uzur atau alangan yang dibenarkan, sehingga mereka tidak bisa ikut serta. Arsyad Abu Daud. Terangan hadis ini menunjukkan bahwa sesungguhnya seseorang dengan niatnya dapat mencapai pahala yang sama dengan orang yang melakukan suatu amal, meskipun ia tidak melakukan amal tersebut karena terhalang oleh suatu uzur. Dari Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau meriwayatkan dalam hadis qudsi bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencatat amal-amal kebaikan dan amal-amal keburukan. Kemudian Allah menjelaskan hal itu. Barang siapa yang berniat akan melakukan amal kebaikan tetapi ia tidak dapat melakukannya atau karena suatu uzur yang dibenarkan, maka Allah mencatat baginya satu pahala kebaikan yang sempurna. Jika berniat akan melakukan amal kebaikan dan ia dapat melakukannya, maka Allah mencatat baginya 10 pahala kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan hingga berlipat-lipat ganda yang hanya diketahui oleh Allah SWT. Sebaliknya, barang siapa berniat akan melakukan amal keburukan atau kejahatan tetapi ia tidak jadi melakukannya, maka Allah mencatat baginya satu pahala kebaikan yang sempurna. Tetapi jika ia berniat melakukan keburukan atau kejahatan lalu kejahatan itu dilakukannya, maka Allah mencatat baginya hanya satu dosa kejahatan. Arsyad Bukhari. Dari Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau meriwayatkan dalam hadis qudsi bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencatat amal-amal kebaikan dan amal-amal keburukan. Kemudian Allah menjelaskan hal itu. Barang siapa yang berniat akan melakukan amal kebaikan tetapi ia tidak dapat melakukannya karena suatu uzur yang dibenarkan, maka Allah mencatat baginya satu pahala kebaikan yang sempurna. Jika berniat akan melakukan amal kebaikan dan ia dapat melakukannya, maka Allah mencatat baginya 10 pahala kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan hingga berlipat-lipat ganda yang hanya diketahui oleh Allah SWT. Sebaliknya, barang siapa kena berniat akan melakukan amal keburukan atau kejahatan tetapi ia tidak jadi melakukannya, maka Allah mencatat baginya satu pahala kebaikan yang sempurna. Tetapi jika ia berniat melakukan keburukan atau kejahatan lalu kejahatan itu dilakukannya, maka Allah mencatat baginya hanya satu dosa kejahatan. Arsyad Bukhari. Allah baca ada yang terangkan, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah SWT. Untuk menyampaikan pada lain. Amin.